Eh, eh, Tadi sudah dijelaskan tentang mulai dari budaya positif, dari yang pertama dari disiplin positif, kemudian teori motivasi, kemudian dari keyakinan kelas, terus dari kemudian dasar manusia, dan yang terakhir nanti tentang restitusi. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita penindasan penerapan budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 1 Kebon Baru. Tujuan dari kegiatan ini, tujuan dari kegiatan ini kita di sini sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, saya dan teman-teman di calon guru penggerak, kita mendapatkan banyak pengetahuan, ilmu baru dan wawasan dari selama kita iklan berapa bulan Ibu? 3 bulan ya. Jadi dari awal untuk penerapan budaya positif ini mungkin tidak mudah untuk kita terapkan di sekolah kita, tapi kita harus bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya. Disiplin positif. Jadi setiap anak itu harus memiliki disiplin positif. Anak bisa memiliki disiplin positif itu dipengaruhi oleh teori motivasi. Ya, teori motivasi itu ada dua, ada teori motivasi intrinsik atau internal dan motivasi ekstrinsik atau eksternal. Ya, motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri, sedangkan kalau ekstrinsik itu berasal dari luar atau dari lingkungan, bisa dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Yang berupa apa? Bisa berupa penghargaan, bisa berupa hukuman, bisa berupa hadiah dan lain sebagainya. Nah, kalau anak itu melakukan disiplin positif karena dirinya sendiri, itu sifatnya akan bertahan lebih lama. Sedangkan kalau anak-anak itu melakukan disiplin karena pengaruh orang lain, pengaruh lingkungan, itu akan sifatnya hanya sementara. Ya, sementara. Jadi kemungkinan akan diulang kembali. Ya, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa Pak Ki Hajar Dewantoro itu dalam pembelajaran kita selama ini memang kita disarankan menjadi guru yang menuntun bukan menuntut. Nah itu, menuntun bukan menuntut. Di dalam budaya positif ini yang dinamakan hukuman itu seharusnya sudah tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena hukuman itu nanti sifatnya membuat anak itu merasa tidak nyaman, membuat anak itu merasa tertekan. Gimana kalau di sekolah kita? Ya, ini juga tugas berat buat kita semua. Karena di sekolah kita relatif banyak anak-anak itu masih belum dalam artian apa ya? Masih banyak yang melanggar peraturan. Nah, ini juga akan kita bahas. Antara peraturan itu boleh nggak di sekolah? Ataukah nama peraturan itu harus kita ubah seperti apa? Nah itu. Jadi kembali lagi di teori motivasi tadi ada dua, internal dan eksternal, bahwa tujuan kita sebagai pendidik, sebagai bapak ibu guru untuk anak-anak, kita harus bisa menerapkan, kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik untuk dalam artian anak-anak melakukan disiplin positif itu bukan karena takut hukuman bapak ibu guru. Nah itu adalah tujuan kita. Jadi karena dalam kurikulum saat ini bahwa anak itu harus merdeka, ya di sekolah itu harus merdeka. Dalam artian gini, dalam pembelajaran kita harus bisa menuntun anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Ya, jadi yang disebutkan oleh buku tadi bahwa diri kita, bahwa bapak ibu guru semua ini, dari apa yang kita pelajari, bahwa diri kita itu tidak bisa aslinya mengontrol anak, itu tidak boleh dan tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol diri mereka adalah mereka sendiri. Nah, kenapa mereka kok bisa?
akhirnya disiplin, akhirnya mau mentaati semua apa yang sudah menjadi tata tertib sekolah. Karena itu tadi salah satu alasannya yang mungkin kebanyakan ada mungkin dari murid kita yang sejumlah 500 lebih ini, ada dari mereka yang memang tanggung jawab, ingin disiplin itu karena menghargai diri sendiri dan karena tanggung jawab mereka. Tapi kebanyakan mereka adalah yang takut hukuman. Jadi kita harus bisa merubah yang awalnya mereka takut hukuman, mereka melakukan disiplin positif karena dirinya sendiri. Itu ya. Oke, ya. Kemudian lanjut. Ya, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memang agak berat juga dengan lingkungan kita yang seperti ini, ketika kita tidak menerapkan, memang kita sudah terbiasa dengan membiasakan budaya adanya hukuman, kita harus perlahan merubah semua itu dari yang awalnya kita punya peraturan. Nah, jadi mereka merasa tidak kok saya sendiri, sebenarnya Bapak Ibu guru bagaimana? Nah itu. Jadi ada keterkaitan, ada kolaborasi antara murid dengan guru untuk melakukan sesuatu yang positif. Lingkungan kelas yang positif nanti kita akan lebih luas lagi menjadi budaya positif di sekolah. Nah itu yang kita harapkan. Jadi di sini ini adalah restitusi. Restitusi itu adalah kata lainnya itu cara biar mereka itu merubah kesalahan mereka itu bukan karena misalnya dihukum baru dia bisa berubah, tapi dengan adanya nanti segitiga restitusi nanti yang sudah disebutkan oleh Bumu tadi, mulai dari identifikasi masalah, validasi masalah, kemudian keyakinan tadi, itu yang nanti akan merubah anak-anak. Jadi di sini adalah cara atau proses menciptakan anak itu akan menyadari bahwa dia itu melakukan kesalahan dan dia akan berubah untuk menjadi lebih baik lagi tanpa adanya hukuman seperti itu. Jadi memang kita sebagai pendidik kita harus paham betul tentang ini. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, nah mungkin saya sendiri sebagai guru BK juga sangat sering ketika ada anak melakukan kesalahan langsung kita hukum. Misalnya ada anak yang datang terlambat, sesuai dengan kesepakatan, ya sesuai dengan peraturan, kalau terlambat harus dihukum seperti ini, tanpa kita mencari tahu alasan si anak ini terlambat karena apa. Nah itu yang harus kita gali. Jadi yang pertama itu ketika ada anak yang terlambat, misalnya kita harus tanya dulu betul apa alasannya, kemudian kenapa sih kamu kok terlambat? Kamu tahu nggak kalau masuknya jam berapa biasanya? Jam 7. Berarti kalau jam 7 kalau kamu sampai di sini jam setengah 8, berarti kamu tandanya ya Bu saya terlambat dan mohon maaf. Mungkin ada kata-kata mohon maaf. Kalau kita melakukan langsung menghukum, kata-kata mohon maaf itu mungkin tidak ada di dalamnya seperti itu. Jadi memang kita harus menggali dulu apa yang menjadi masalahnya, kemudian baru kita untuk membimbing dan memberikan teladan bagi mereka agar nantinya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan membiasakan budaya positif di sekolah seperti itu. Nah ini ciri-ciri restitusi, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, jadi kalau hukuman itu kan paksaan, kalau peraturan, kalau keyakinan kan tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter, kita membentuk karakter anak. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi dengan adanya restitusi ini, anak-anak akan mendapatkan solusi dari dirinya sendiri, ya, bukan paksaan dari kita. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian
Nah, ini tadi sudah saya singgung tentang keyakinan kelas ya. Untuk membentuk budaya positif, yang pertama harus kita lakukan adalah tadi kita harus merubah yang namanya peraturan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Karena apa? Kalau peraturan itu sifatnya menyuruh, menuntut dan lain sebagainya. Kalau keyakinan itu sifatnya adalah berupa kesepakatan, berupa tawaran, berupa yang akan memberikan solusi untuk mereka sendiri. Itu. Nah ini tadi yang saya sebutkan ya, peraturan kita ubah dari keyakinan kelas jika itu sudah bisa kita berubah akan membentuk lingkungan yang positif. Ketika sudah lingkungan kelas menjadi positif, setiap kelas punya lingkungan yang positif, maka akan membentuk budaya positif yang ada di sekolahan. Nah, ini contoh antara perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Menurut Bapak Ibu yang mana yang peraturan kelas dan keyakinan kelas? Ya, yang keyakinan kelas adalah merupakan yang di sini ya, kesepakatan kelas yang di sebelah selatan ini ya, sebelah selatan ini. Itu yang termasuk contoh dari keyakinan kelas. Lanjut Gus. Nah ini untuk keyakinan kelas ya, seperti halnya yang saya jelaskan tadi dalam membentuk karakter anak, tidak bisa membentuk ya, dalam menuntun anak mencapai kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Nah ini untuk perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah itu jadi intinya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan cara yang positif, bukan memberikan dukungan, tetapi sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pendidik kita harus bisa menerapkan kontrol yang sudah disebutkan dulu tadi. Ada 5 kontrol: penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Yang harus kita terapkan saat ini, yang harus bisa kita terapkan adalah di kontrol manajer. Ya, jangan sampai kita tetap dikontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah itu ya, saya sendiri juga masih belajar, jadi kita belajar bersama-sama. Dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, kita belajar bersama-sama bahwa memposisikan anak itu bukanlah sebuah sebuah boneka yang bisa kita arahkan, bisa kita ingin sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi bahwa anak itu sudah membawa bakatnya masing-masing, membawa kodrat alamnya masing-masing. Yang tugas kita itu adalah menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Itu untuk selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.